Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita, suri teladan yang akan membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulmati ilan nur atau ila siratil mustaqim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dimana alam semesta akan hancur. Seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta akan mati, baik itu berupa manusia maupun jin. Pada saat hari kiamat, kita sebagai hamba Allah, apakah kita tahu kapan akan terjadinya hari kiamat itu? Tentu kita tidak tahu, tapi hanya Allah yang akan tahu segala hal itu. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus percaya bahwasanya hari kiamat itu akan datang, karena pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhir seluruh manusia akan meninggal dunia dan tidak ada satupun yang akan hidup. Dengan seiring ditiupnya sangkakala kedua pada malaikat Israfil, seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan pada satu tempat, yaitu Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan hidup selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ithnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang artinya, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu, pada saat itu pula manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Dan adapun orang yang berat timbangannya, maka ia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Dan adapun orang yang ringan amal perbuatannya, maka tempat kembalinya adalah neraka khawiyah. Pada firman Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah, kita bisa melihat bahwa betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Pada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, ada cerita tentang kisah seorang pemuda yang bertemu dengan Dajjal, yaitu adalah Tamim bin Aus Ad-Dahri. Beliau tersebut bersama dengan 30 rekannya berlayar di suatu lautan yang ada di Arab. Lalu mereka dihantam ombak yang sangat besar sehingga mereka terdampar di suatu pulau. Pada saat mereka terdampar di suatu pulau, mereka didatangi oleh hewan yang sangat besar dan mempunyai bulu yang sangat lebat. Lalu hewan itu pun mendekati para pemuda tersebut lalu bertanya, "Siapa kamu, wahai anak muda?" Pemuda itu pun menjawab, "Kami adalah orang Arab Kristen yang terdampar di pulau ini karena ombak yang sangat besar." Lalu pemuda tersebut kembali bertanya, "Siapa kamu, wahai hewan?" Lalu hewan itu pun berkata, "Ana al-jassasa." Hewan itu pun mengajak para pemuda itu pun pergi ke tengah pulau, yang dimana di tengah pulau itu terdapat seorang manusia yang diikat dengan rantai yang sangat besar.
Dan diajaklah para pemuda itu pun pergi ke tengah pulau. Pada saat mereka sampai, alangkah kagetnya para pemuda itu setelah melihat manusia yang sangat besar berikat dengan rantai yang sangat besar pula. Pada saat pemuda bertanya kepada seorang manusia yang diikat tersebut, tapi manusia tidak memberikan jawaban apapun, melainkan memberikan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan Tasik Tarabia sekarang? Lalu pemuda itu pun menjawab, Tasik Tarabia sekarang masih memiliki banyak genangan air sehingga belum kering. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan ladang Baizan? Nahnu Baizan. Lalu pemuda itu pun menjawab kembali, ladang Nahnu Baizan, alhamdulillah sampai sekarang masih memiliki banyak buah yang segar yang banyak dinikmati oleh bangsa-bangsa Arab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana keadaan mata air Zuhar? Lalu pemuda itu pun kembali menjawab, mata air Zuhar masih memancarkan banyak air sehingga banyak diminum oleh bangsa-bangsa Arab. Pertanyaan yang terakhir, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah diutuskan? Lalu para pemuda pun menjawab, ya Rasulullah. Lalu dia pun bertanya kembali, apakah Nabi tersebut pernah berperang atau diperangi? Ya, dia diperangi, kata si para pemuda tersebut. Lalu manusia yang diikat itu pun kembali berkata, alangkah beruntungnya kalian yang telah ikut berperang dengan Rasulullah. Sesungguhnya kalian sajalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan saya untuk sampai ke pulau ini. Bahwasanya nanti ketika 4 pertanda tadi yang saya jelaskan semuanya telah kering, bahwa disitulah saya akan bebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata manusia yang diikat itu. Lalu dia berkata lagi, saya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dari kisah tersebut kita bisa lihat bahwa 4 tanda-tanda kiamat itu bahkan sampai sekarang ini di tahun 2023 Masehi ini semuanya telah kering. Contohnya seperti ladang Baizan, Nahnu Baizan, sampai saat ini ladangnya itu buahnya tidak ada lagi yang tumbuh. Yang kedua dari pertanyaan tadi, dari mata air Zahir yang sampai saat ini semuanya telah kering dan tidak lagi mengeluarkan air sedikit pun. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, sebelum datangnya hari kiamat, terlebih dahulu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan bekal kita untuk yang gelap nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keadaan yang dimana kita bisa mati dalam keadaan syahid, bukan dalam keadaan mati di hari kiamat. Saya kiri ceramah saya, untuk ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.